Salam Arit pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini dari berbagai rangkaian ya, saya keliling ke peternak-peternak yang ada di Lampung Tengah. Ini sebagai rumusan masalah, solusi, bagaimana menciptakan ruang-ruang baru ya dalam beternak. Sejauh ini kan peternak yang ada di Lampung Tengah, mungkin semua seluruh di Indonesia itu melakukan peternak itu aktivitasnya secara konvensional kan. Nah, maksud saya dari semua tayangan ini, pemirsa kan bisa mengoreksi ya satu persatu, terus merangkum, terus kemudian menemukan satu masalah ke masalah yang lain, terus kemudian kita sebagai peternak yang di awal modern ini, anak muda atau anak tua tetapi yang sekarang mau beternak, ini harus berani melakukan inovasi. Maksud saya berani melakukan terobosan, berani melakukan sesuatu yang baru, yang jangan monoton. Kalau ternak secara konvensional dimanapun itu menurut saya serba bisa, semuanya bisa, baik dilakukan anak yang masih pemula aja bisa. Tetapi maksud saya dalam setiap keterangan liputan, kemudian banyak temuan-temuan masalah, banyak kemudian ada solusi-solusi yang penting atau penerapan-penerapan yang penting dalam beternak, ini harus dirangkum menjadi satu. Nah, yang pertama pengen saya sampaikan adalah berkaitan dengan ini, nanti semuanya mudah-mudahan bisa lengkap ya, kandang, posisi, pakan, ternak dan lain terus kemudian marketing, penjualan, skema dan lain sebagainya. Ini semuanya. Yang pertama, kandang itu usahakan higienis, sehat. Terus kemudian sirkulasi udaranya harus cukup ya, memadai ya. Kandang jangan terlalu pendek gitu kan. Jangan terlalu pendek dengan kambing kan gitu. Rata-rata kan kadang-kadang atap ya. Atap antara kandang kambing, lantai kambing, terus kemudian jaraknya 1 meter itu kan ke atasnya pendek kan, sehingga atap itu lebih mudah dirusak oleh pejantan gitu kan. Ditanduk-tanduk kayak gini kan kambing tetap berdiri kan gitu. Nah, selain harus lebih tinggi, ini juga bisa menjadi solusi tentang sirkulasi udara. Tidak semuanya, sekali lagi ya, peternak ini memiliki lahan yang luas, yang cukup memadai, kan rata-rata memfungsikan lahan yang terbatas gitu kan. Nah, ini harus disetting bagaimana kandang itu harus tinggi, entah itu tinggi dari lantai kambing, entah itu tinggi dari lantai tanah. Kalau lantai tanah harus tinggi minimal 80 cm, itu kan karena untuk mencegah gas amoniak naik ke atas gitu kan, menimbulkan kelembapan, dan kelembapan itu banyak penyakit gitu kan. Kutu itu rata-rata dari kotoran. Kutu rata-rata dari kotoran. Terus kemudian kesehatan kambing bisa terganggu sebab kotoran. Kotorannya itu gas amoniak itu kan bau sekali. Dan ini menyebabkan kambing sering bermasalah berkaitan dengan pencernaan, kesehatan gitu kan. Ini perlu diantisipasi. Terus kemudian berkaitan dengan lokasi. Ini bagusnya kandang harus kemana gitu kan. Menurut saya boleh berjajar ke depan, boleh ke samping. Tempatkan lokasi Anda itu yang ideal. Ideal dipandang, untuk bisa duduk-duduk, ideal untuk ditata. Nggak usah harus menghadap kemana, tapi yang kemudian ideal mengatur yang namanya lokasi. Kan ini biar strategis, lahan yang kecil tapi kemudian menjadi istananya kita menjadi peternak. Nah, itu berkaitan dengan kandang. Kalau dari lantai tanah ke palung itu 20 cm udah cukup gitu kan. Kalau lebar, sekali lagi lebar kandang itu 1 meter lah minimal, ke belakang 1,5 meter. Itu kalau idealnya seperti itu. Terus kemudian ini berkaitan dengan kandang, lokasi kandang harus strategis, harus bagus, di belakang rumah itu juga harus nyaman. Nyaman untuk kambing, nyaman untuk kita, nyaman untuk dipandang. Berkaitan dengan atap kandang, itu disesuaikan dengan geografis lingkungan Anda. Kalau umpamanya di cuaca yang sejuk, itu bagusnya pakai seng. Karena apa?
Sejuk itu, dingin itu kan membutuhkan cukup banyak ya sinar matahari, sehingga seng itu cepat menembus ke kandang sehingga kambing cepat hangat. Kalau di cuaca yang cukup panas, bagusnya pakai genteng gitu. Kalau cuaca yang sedang panas, artinya iklimnya iklim tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya bisa pakai asbes kan gitu. Kalau persoalan kayu, sekali lagi pilih kayu yang terbaik di daerah Anda, tidak usah mencontoh kandang-kandang kayu-kayu yang ada di sini. Tapi menurut saya kayu di seluruh Indonesia ini memiliki karakteristik dan keistimewaan masing-masing yang memiliki kekuatan juga berbeda-beda. Tetapi cari jenis kayu yang tahan lama, yang tidak mudah lapuk akibat kencing kambing. Nah, ini berkaitan dengan kandang. Terus berkaitan dengan kambing. Kambing itu juga bagaimana kalau di sini Lampung Tengah itu lumbungnya kambing. Kalau ngomong gembel itu ada, tapi memang tidak sebanyak kambing. Kalau di Lampung Tengah rata-rata Jawa Randu, kambing Jawa Randu. Kenapa dipilihnya Jawa Randu di Lampung Tengah itu? Karena satu ya, tidak kalah di daging, kedua tidak kalah di postur, kemudian tidak kalah di perawakan ya, bodi tubuh itu cukup ideal, sehingga Jawa Randu itu masuk ke kelas menengah, ke bawah atau menengah ke atas. Baik itu dijual di tingkatan peternak cepat maupun di tingkatan kelas pedaging cepat. Atau ada Jawa Randu yang masuk ke kelas koleksi, karena kan Jawa Randu bisa sama saja sih sebenarnya ya. Jawa Randu itu kalau peternak di daerah Anda itu ini ya, apa namanya, berbeda-beda ya. Ya kalau di lokasi sini Jawa Randu yang hebat, yang banyak, karena jual belinya mudah, baik itu di tingkatan lokal maupun ke luar daerah. Artinya Jawa Randu kambing daging, baik yang dibutuhkan oleh daging, baik yang diperlukan untuk breeding maupun penggemukan, itu secara mayoritas paling banyak dibutuhkan adalah kambing Jawa Randu. Kedua, gembel. Ada yang dominan daerah-daerah yang suka gembel. Kalau di daerah Anda itu gembel, jangan paksakan Jawa Randu. Kalau dominannya gembel. Karena apa? Kita ngomong tentang pasar lokal. Kita itu harus bisa melihat, memanage pasar lokal itu paling tinggi kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya gembel, Anda ternak gembel aja. Kalau kemudian kita mampu mensuplai untuk tingkatan luar daerah yang notabene banyak kambing, yang dibutuhkan kambing itu, maka kita juga bisa ternak dua-duanya, antara gembel dan Jawa Randu gitu. Menurut saya gembel itu apapun makanannya rakus lebih banyak gitu kan. Apapun makan, serba makan, lapar sedikit dia teriak. Kalau Jawa Randu dia tidak rakus dengan gembel, sama, tapi pertumbuhannya lebih cepat gitu dibandingkan kambing-kambing yang lain. Jawa Randu itu hebat. Jawa Randu itu ciri-cirinya sering saya upas ya, berkaitan telinga, kepala, tapi kalau di bulu biasanya Jawa Randu itu rata-rata punya identik di bulu warna. Kalau di Jawa Randu disilang bagusnya dengan apa? Ya peranaan tawa bagus, karena ngomong tentang mengambil postur, meningkatkan kualitas gen ya, agar lebih tinggi, agar lebih besar gitu kan. Sebenarnya Jawa Randu itu bulat, ada yang gepeng gitu kan. Tetapi pertumbuhannya Jawa Randu itu luar biasa cepat. Makannya tidak rumit gitu kan. Ketahanan fisiknya bagus gitu kan. Dia dengan cuaca juga kuat gitu kan. Jawa Randu itu sudah lebih ideal ketimbang kambing-kambing yang lain gitu. Nah, ini untuk pemilihan kambing ya. Untuk pemasaran, tadi sudah saya singgung tentang pemasaran kan. Upayakanlah kalau peternak konvensional kita tradisional itu, jangan kita menciptakan pasar yang sudah lama atau melakukan jual beli di pasar yang sudah konvensional gitu. Kita harus berani mengambil terobosan. Kalau bisa
kita harus menginovasi, entah kita jual kambing itu bukan jangan jual ekoran saja ya, tapi kalau bisa buat jual daging. Artinya kita bisa membuat dipak gitu ya, entah itu kambing dibikin rendang, entah itu kambing dibikin makanan kaleng. Skala rumahan itu kita mencoba lah. Ini saya ingin sekali mendorong peternak itu berani melakukan hal-hal baru, menciptakan peluang yang lebih besar yang belum pernah diambil oleh orang lain, atau orang lain terlalu takut untuk melakukan hal baru itu. Karena sesuatu yang hal baru yang ditakuti banyak orang, tetapi kita berani melangkah, ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Usaha semakin tidak sempit gitu kan. Terus kemudian selain pasar ya, pasar Jawa Randu itu dimanapun lah. Kalau di Lampung itu Jawa Randu cukup ideal, murah. Mahalnya di sini ini di Jawa tetap dibandingkan dengan Jawa murah sini. Terbukti Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Kalimantan, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, itu semuanya stok dari Lampung Tengah. Artinya Lampung Tengah itu menjadi lumbung kambing favorit peternak seluruh Indonesia. Selain memiliki ciri khusus di Lampung Tengah itu, kambing banyak yang cerita dari dual daerah. Kambing yang berasal dari Lampung Tengah ketahanan fisiknya jauh lebih kuat ketimbang kambing-kambing dari daerah lain. Karena faktor iklim ya, sekali lagi faktor iklim di sini cuacanya sedang. Antara ada panas, ada dingin, dan kemudian di sini makanannya juga rata-rata ya banyaknya daun singkong, karena di sini lumbungnya daun singkong. Daun singkong itu sebenarnya liar atau bukan? Kemarin ada yang tanya. Daun singkong itu diambil ketika ada panen singkong, terus kan batangnya itu daunnya kan tidak terpakai ya, diambil oleh masyarakat. Jadi petani dan peternak itu saling menguntungkan. Itu artinya bukan liar tumbuh liar, sebenarnya ya ditanam kalau sudah di sini karena ribuan hektar ya, daun singkong nggak habis setiap hari, selalu berganti, ada yang panen singkong, nah daunnya itu diambil oleh peternak. Nah di sini tidak ada banyak peternak yang menanam rumput, karena sebab apa? Daun singkong sekali lagi melimpah. Artinya tidak punya bank pakan, tetapi di sini pakan banyak, yang serba gratis banyak. Artinya kalau mau melakukan, mau gerak, mau jalan, pasti dapat daun singkong. Kalau kapasitas banyak ya paling beli gitu kan. Di sini beli per satu plastik kan. Satu plastik itu namanya roll PE. Kalau tebalan disesuaikan aja, di kurang tebal ya di atas 0,3 itu ada yang tebal. Kenapa putih? Putih itu lebih tidak kaku, tidak getas gitu, tidak mudah sobek. Itu kalau roll PE warna putih beda dengan yang warna hitam atau warna biru, itu berbeda. Bagusnya warna putih. Nah, terus kemudian ini berkaitan dengan kesehatan ya. Perawatan kesehatan ini terpenting. Menurut saya lebih baik pencegahan daripada mengobati. Kambing yang sehat itu diberi makan yang sesuai. Jadwalnya tidak rubah, pagi jam 7 ya harus jam 7 dikasih, entah itu akan selesainya jam 9, yang penting jam 7 dikasih. Terus kemudian di jam 1 dikasih, jam 11 boleh, jam 1 boleh gitu, tapi harus tepat, jangan diganggu diganti-ganti. Terus kemudian sore dan malam, artinya 4 kali bagus untuk kambing. Terus kemudian berkaitan kalau ini itu tadi makanannya, makanan daun itu artinya makanan breeding ya. Kalau makanan penggemukan itu cenderung banyak variasinya. Tapi sekali lagi di Lampung Tengah jarang menggunakan fermentasi. Jarang sekali. Rata-rata menggunakan silase. Silase daun singkong kalau mau dipakai campur pakan yang lain, baik itu ampas singkong atau disebut onggok, atau DDGS atau CGF atau bungkil sawit atau bungkil kopra, itu ketika mau dikasih makan ke kambing baru diaduk. Kalau fermentasi itu kan pencampuran sekaligus pembuatan makanan. Fermentasi itu bagusnya
yang kering-kering, bukan yang basah-basah kayak tebon singkong yang sudah sisaan itu kering, digiling, dijadikan fermentasi, itu nggak apa-apa, itu fermentasi. Artinya menciptakan prebiotik ya, memberikan prebiotik untuk meningkatkan apa namanya protein di dalamnya, itu namanya. Yang jelas fermentasi itu pasti membutuhkan prebiotik itu. Kalau silase tidak, silase itu ya cuma daun singkong dimasukkan ke dalam plastik udah cukup. Ini sekali lagi antara penggemukan dan breeding ya. Di mana-mana breeding itu tidak bisa 70% itu onggok saja, itu tidak bisa. Atau pakan-pakanan seperti penggemukan itu nggak bisa. Tetap breeding itu minimal sekali ya 50% hijauan segar, 50% silase dan yang lainnya. Tetap butuh menggunakan hijauan. Daun singkong baru metik, kemudian berdirikan, yang penting habis metik terus kemudian dilayukan, itu cukup kok untuk makan kambing tidak mabok. Kuncinya kambing mabok itu karena sebab kelaparan. Jadwal makannya, makan di pagi hari nggak kenyang, sampai sore, sampai siang dia kelaparan. Siang dikasih makan, sore kelaparan. Artinya makan itu harus dikasih banyak biar tidak ngalami kembung gitu kan. Kembung itu kan sebab faktor kelaparan, telat makan, kekurangan makan, itu namanya kembung. Daun singkong aman sebenarnya, dibikin silase boleh, dijemur boleh, dilayukan juga boleh. Nah, jangan takut dengan daun singkong racun, daun singkong biasa, daun singkong karet, aman kok, di sini juga digunakan. Kuncinya jangan lapar kambing itu. Terus kemudian kalau ngomong penggemukan itu skala mau bisa ketemu untuk peternak ya harus 50 ekor. Di bawah 50 ekor itu ya orang sini pasti ngomong sambatan. Artinya karena makanannya serba beli, serba diracik. Kalau beda dengan breeding ya, breeding itu cukup hijauan segar, dengan kasih onggok aja nggak apa-apa. Onggok itu hanya sebatas, onggok itu sebenarnya sifatnya panas ya, tapi tidak diberikan untuk di breeding itu terlalu banyak. Aman, onggok itu mau disimpan sampai 3 bulan, 5 bulan aman, asal habis dibuka ditutup lagi, sama seperti silase. Nah, untuk pemula dimanapun berada, jangan ragu berkaitan dengan ternak kambing. Kuncinya mau usaha. Anda kalau tidak punya lahan luas ya harus mau ngarit. Harus mau mencari rumput. Kalau semuanya serba beli, sementara di daerah Anda itu beli pakannya serba mahal, jauh lebih mahal dari Lampung Tengah, ya sekali lagi kos pakan itu membengkak. Wajar saja kalau di Jawa karena pakan itu serba mahal, kambing mahal. Di sini pakan murah, kambing juga murah, gitu kan. Dan wajar kalau kemudian orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, semuanya dari Lampung. Karena apa? Dimana kalau cuman selisih 1 ekornya ya selisih 300.000, ongkos kirim dari Lampung ke Jawa itu kalau kapasitas 60 ekor, Jawa itu 6,5 juta, dibagikan aja kan lebih murah malahan. Makanya kalau selisih 300, 400, orang sering ngambil ke sini. Termasuk di sini orang mau jual itu tidak mungkin akan memberikan yang jelek. Ngomong Jawa Randu super pasti super, bagus gitu, nggak asalan gitu kan. Untuk di breeding. Nah ini artinya Lampung Tengah juga menjaga, selain ngomong tentang lumbung kambing ya menjaga kualitas kambing. Kalau pejantan terus ini kan ya ada indukan, ada pejantan anaknya gitu, anaknya jangan dikawinkan dengan bandotnya lagi bapaknya, itu namanya inbreeding, itu merusak kualitas. Sehingga di sini banyak, walaupun peternak lokal, dia kalau keturunannya sendiri pasti dikawinkan dengan pejantan lain, itu tidak bisa ketemu. Artinya jangan sampai ketemu indukan dikawini anaknya, atau anaknya mengawini indukannya, atau bapaknya mengawini anaknya, itu tidak. Di sini rata-rata tetap harus dicegah.
Agar apa? Kualitas. Karena apa? Orang sadar semuanya, inbreeding itu pasti menghambat yang namanya pertumbuhan. Selain badannya nanti jelek, pertumbuhannya kurang cepat, kurang bagus gitu kan, banyak ngalami masalah, kendala penyakit gitu kan. Ini yang perlu dipahami oleh peternak dimanapun berada agar supayanya sukses dalam beternak kambing. Sekali lagi, untuk memilih ternak kambing, Anda harus mengetahui lingkungan sekitar Anda. Terus kemudian harus bisa menginovasi pakan. Jangan serba beli. Kalau kemudian ngomong kesehatan kambing, kalau bisa pakai kasih herbal, jamu-jamuan rutin sebulan sekali, pakai kunyit, pakai temulawak, terus pakai yang lain, ditumbuk, airnya diperas, direbus, dimakasihkan ke kambing, itu lebih bagus di kambing daripada ketika sakit kita obati dengan suntik. Karena apa? Yang namanya jamu-jamuan jangka panjang tetap kambing sehat. Itu sehat. Jadi jangan selalu, ya maaf ini ya, jangan selalu tergantungan dengan pabrikan. Pakan pabrikan, pakan ini bukan menguntungkan peternak, tapi justru menguntungkan produsen, gitu kan. Kalau bisa peternak yang menciptakan pakan ternak sendiri untuk masyarakat peternak, gitu kan, yang jauh lebih irit, lebih ekonomis. Pakan ternak yang dibuat itu kan sebenarnya ya tidak jauh dari kebiasaan kita memberi pakan, cuman mereka mampu mengemas. Kenapa kita nggak mampu mengemas sendiri, menginovasi sendiri, meracik sendiri, membuat pakan sendiri, ini kan? Jadi untuk ternak, sekali lagi ada 3 hal pasar ya, 3 hal pasar yang harus difahami oleh peternak. 1, pasar pedaging. 2, pasar koleksi. 3, pasar umum, pasar jual jogrogan. Kalau peternak Jawa Randu semuanya bisa itu. Koleksi Jawa Randu Superan itu pasti disukai banyak peternak. Nanti kalau yang jelek masuk di kelas kedua, masuk kelas Jawa Randu kelas pasaran. Yang kemudian untuk digemukkan masuk ke gemukan. Jadi kita kalau punya 20 indukan, kita bisa memilah itu indukan bagus, hasil anaknya yang bagus dipisah, yang sedang-sedang biasa aja. Yang bagus pasti kualitas bagus, harga juga bagus. Artinya perlu dipisahkan pola jualnya. Ada jual breedingan, jual pasaran, jual lokal, ada jual dagingan. Itu. Ini semuanya harus paham, memahami ini semuanya. Peternak dimanapun berada, salam ngarit, salam sukses, salam sehat, salam inovasi. Sebagai peternak kita harus yakin bahwa ternak kambing itu bukan sesuatu yang sulit dan juga sesuatu yang mudah. Tidak bisa digampangkan, tetapi juga tidak bisa juga disepelekan, tetapi juga tidak bisa. Semuanya ada. Artinya kesempatan luas banget. Mudah, tetapi jangan dipermudah. Sulit, tapi jangan dipersulit gitu. Artinya semuanya kita jalani dengan kebaikan, jalani dengan keyakinan. Yang beragama jangan lupa, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan ikhtiar, usaha. Karena menurut saya itu keajaiban ya. Di luar kemampuan kita, doa itu luar biasa. Menata diri kita tentang sabar, menata diri kita tentang nikmat, tentang bahagia, tentang rezeki. Karena rezeki menurut akal semua tidak mampu. Tetapi banyak rezeki yang datang, banyak kesempatan yang datang justru di luar nalar kita. Artinya apa? Ini ada takdir, ada kekuasaan yang maha kuasa di luar kemampuan kita. Itu loh. Artinya jangan tinggalkan ibadah ya, jangan yang beragama apapun, jangan tinggalkan agama dan jangan tinggalkan doa dan jangan tinggalkan yang namanya berbagi kepada orang lain, sedekah. Karena menurut saya sedekah, sedekah itu juga amalnya berlipat ganda, entah itu diberikan rizki langsung kepada kita atau di kemudian hari.
yang jelas membuat kita sehat kok, berbagi bahagia, berbagi kesedihan orang lain, kita tetap kita bahagia, kita sehat kok, gitu ya. Sekali lagi ya, salam semuanya, yakin semuanya harus sukses dan bangga kita menjadi peternak di Indonesia. Kita harus menjadi eksportir kambing ke seluruh dunia mulai tahun 2022 kalau bisa kan. Semuanya ekspor daging, bukan ekspor kambing tapi ekspor daging. Artinya kita harus menciptakan makanan dari kambing yang serba bervariasi, yang modern dikemas dengan modern juga. Terima kasih.